Cina baru saja membangun jalan raya sepanjang 158 km tanpa satupun manusia di balik kemudi. Tidak ada pengemudi, tidak ada operator yang duduk di dalam kabin. Hanya mesin-mesin yang bergerak dalam sinkronisasi sempurna, dipandu oleh satelit dan kecerdasan buatan, membangun jalan lebih cepat dan lebih bersih daripada yang pernah dilakukan oleh kru manusia manapun. Dan itu hanyalah satu dari 8 mesin yang diam-diam dibangun Cina, yang sepenuhnya mengubah aturan konstruksi. Negara yang sama yang membangun jembatan laut terpanjang di dunia, jaringan kereta api tercepat di planet ini, dan gedung pencakar langit yang dibangun dari lahan kosong menjadi menara yang sepenuhnya jadi dalam waktu singkat, tidak melakukan semua itu hanya dengan kekuatan kasar. Di balik setiap proyek tersebut, terdapat mesin yang sangat canggih, sangat kuat, dan sangat presisi, sehingga membuat semua yang dibangun sebelumnya terlihat ketinggalan zaman. Dalam video ini, kita akan membahas ke-8 mesin tersebut, dan pada akhirnya, Anda akan mengerti mengapa para insinyur dan pemerintah di seluruh dunia saat ini sangat memperhatikan hal ini. Jika Anda baru di sini, tekan tombol suka dan berlangganan. Itu benar-benar membantu. Dan sekarang, mari kita langsung masuk ke intinya. Pertama, Sunny SHP-200C10. Pada tahun 2025, sebuah peristiwa bersejarah mengubah wajah dunia konstruksi untuk selamanya. Di sebuah ruas jalan tol kosong di Tiongkok, sebuah armada yang terdiri dari 10 kendaraan robotik berbaris rapi, tanpa satupun pengemudi di dalam kabin, tanpa operator yang mengawasi di lapangan, dan tanpa sepasang tangan manusia pun yang memegang kendali, armada ini mulai membangun jalan raya. Dipandu oleh jaringan satelit dengan akurasi tingkat sentimeter dan dikelola sepenuhnya oleh kecerdasan buatan secara real-time, robot-robot ini bekerja tanpa henti. Hasilnya, sebuah jalan tol sepanjang 158 km berhasil dibangun dengan permukaan yang sempurna. Aktor utama di jantung armada revolusioner ini adalah Sunny SHP-200C10, sebuah mesin pengaspal pintar, AI Asphalt Paver, raksasa. Dilengkapi dengan skred mekanis ultra kaku seri SBV200. Raksasa besi ini mampu menghamparkan aspal panas dengan lebar fantastis hingga 20 meter dalam sekali jalan. Untuk membayangkannya, berdirilah di tengah jalan raya standar 4 lajur. Lihat ke kiri, lalu lihat ke kanan. Mesin ini mampu menutup seluruh bentang jalan tersebut, dan menyisakannya lebih, hanya dalam satu kali sapuan konsisten tanpa henti. Kecerdasan buatan yang mengomandiu operasi ini tidak sekadar menggerakkan mesin dalam garis lurus. AI tersebut bertindak sebagai otak komputasi berperforma tinggi yang mengambil ratusan keputusan taktis setiap menit. Jika radar lidar mendeteksi adanya objek asing di jalur, mesin akan berhenti secara mandiri dan mengalkulasi ulang rute aman. Jika sensor mendeteksi suhu aspal menurun, AI langsung menyesuaikan kecepatan hamparan agar kepadatan aspal tetap ideal. Melalui jaringan 5G berlatensi rendah, mesin ini terus berkomunikasi dengan 9 robot penggilas, rollers, di belakangnya. Jika satu mesin bergerak tidak sinkron, sistem akan melakukan koreksi posisi secara otomatis dalam hitungan milidetik. Seluruh armada beroperasi layaknya kru manusia profesional yang sangat terlatih, namun bekerja jauh lebih cepat, lebih konsisten, dan tanpa mengenal kata lelah. Bagian yang paling mengejutkan bagi para insinyur yang mengawasi proyek ini bukanlah efisiensinya, melainkan kualitasnya. Permukaan jalan yang dihasilkan terbukti jauh lebih halus, lebih seragam, dan memiliki presisi kedalaman yang jauh melampaui standar tertinggi yang pernah dicapai oleh kru manual manusia terbaik sekalipun. Mesin-mesin otonom ini tidak hanya melakukan pekerjaan, mereka menyempurnakannya. Peristiwa ini adalah pembuktian besar bagi masa depan infrastruktur. Selama berabad-abad, proyek konstruksi global selalu bergantung pada operator terampil, pelatihan bertahun-tahun, serta giliran kerja yang panjang dan berbahaya di bawah terik matahari. Pembuktian Cina melalui teknologi AI-nya menandai era baru bagi peradaban manusia dalam membangun dunianya. Ini adalah sebuah lompatan besar yang mengaburkan batas antara mimpi dan realita. Pesannya jelas, di masa depan, daya saing ditentukan oleh sejauh mana kita bersahabat dengan teknologi. Jangan biarkan skeptisisme membuat Anda tertinggal di garis start. Zhenhua 30, derek yang menggerakkan lautan. Sekarang bayangkan sebuah kapal. Bukan kapal kargo biasa, tetapi sesuatu yang ukurannya seluas 3 lapangan sepak bola yang dijajarkan ujung ke ujung, hampir 300 meter panjangnya. Kapal ini membawa awak sebanyak 380 orang dan mampu mengangkat beban setara lebih dari 8.000 mobil dalam sekali angkat, tanpa miring, tanpa berguncang,
dan dengan presisi yang akan dihormati oleh seorang ahli bedah. Itulah Zhenhua 30. Derek apung paling kuat di planet ini yang dibangun oleh perusahaan Cina bernama ZPMC. Ketika Anda melihatnya dari kejauhan di lautan lepas, ia tampak kurang seperti peralatan dan lebih menyerupai kota terapung dengan derek raksasa yang terpasang. Jadi, untuk apa sebenarnya Anda membutuhkan sesuatu yang sekuat itu? Untuk menjawabnya, Anda perlu memahami apa yang dibutuhkan untuk membangun jembatan Hong Kong-Zhuhai Macau, struktur penyeberangan laut terpanjang di bumi. Membentang di atas perairan terbuka sepanjang lebih dari 55 km, jembatan ini mencakup bagian yang menghilang di bawah tanah dan melewati terowongan yang berada di dasar laut. Bagian-bagian terowongan itu tidak dibangun secara langsung di tempatnya. Seseorang harus mengangkat setiap potongan beton raksasa, membawanya ke laut, dan menurunkannya ke dasar laut dengan presisi sedemikian rupa sehingga celah antara satu bagian dan bagian berikutnya lebih kecil dari lebar jari Anda. Satu kesalahan perhitungan saja, dan terowongan akan banjir. Zhenhua 30 adalah mesin yang memungkinkan hal itu. Mesin ini akan mencengkeram bagian terowongan, membawanya ke koordinat yang tepat, dan menurunkannya ke tempatnya menggunakan sistem sensor dan kontrol komputer yang menyesuaikan pengangkatan secara real-time saat laut bergerak di bawahnya. Margin kesalahannya bukan beberapa sentimeter, melainkan milimeter di laut lepas. Pada tahun 2025, derek yang sama menyelesaikan instalasi struktur baja lepas pantai 10.000 ton pertama di Tiongkok, mengangkat seluruh platform ladang angin dan menempatkannya pada posisi di laut lepas. Sebuah mesin yang memperlakukan seluruh bagian infrastruktur, seperti kebanyakan derek memperlakukan balok baja biasa. Tidak ada yang lain di bumi yang mendekati kemampuan mesin ini. XCMG ET-120, belalang baja penembus medan mustahil. Sebagian besar mesin konstruksi membutuhkan tanah yang datar dan stabil untuk berfungsi. Berikan mereka lereng curam, jurang sempit, hutan yang tergenang air, atau pegunungan tanpa akses jalan, dan mereka akan menjadi tidak berguna. XCMG ET-120 dirancang tepat untuk tempat-tempat tersebut, tempat yang membuat mesin lain menyerah. Mesin ini tampak seperti serangga mekanik. Dengan 4 kaki artikulasi yang masing-masing mampu memanjang, memendek, dan berputar secara independen, ia memungkinkan seluruh mesin berjalan melintasi medan yang akan menghentikan kendaraan beroda atau beroda rantai manapun. Di lereng yang akan membuat ekskavator biasa miring ke samping, ET-120 berjalan tanpa ragu-ragu. Di tanah yang sangat lunak hingga mampu menelan mesin biasa, ET-120 menyebarkan bobotnya ke keempat kakinya dan terus bergerak. Di internet, orang menyebutnya belalang baja. Dan saat Anda melihatnya melintasi lereng gunung yang mustahil, nama itu menjadi sangat masuk akal. Tetapi, inilah yang membuat mesin ini lebih dari sekadar mesin yang tampak spektakuler. Ia dibangun untuk momen-momen terburuk. Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, dan bangunan runtuh adalah situasi di mana pengiriman alat berat ke tempat yang tepat bisa berarti perbedaan antara penyelamatan dan pemulihan. Dalam situasi tersebut, jalan sering hancur dan medan benar-benar berbahaya. ET-120 mampu mencapainya. Lengan mesin ini dapat menerima berbagai perlengkapan yang dapat diganti. Jadi, mesin yang sama dapat menggali puing-puing, mengangkat balok yang runtuh, menebang pohon yang terbakar yang menghalangi jalur evakuasi, mengebor batu, hingga mengerahkan peralatan pemadam kebakaran. Hebatnya lagi, karena dioperasikan sepenuhnya dengan kendali jarak jauh, operator manusia tetap berada pada jarak yang aman sementara mesin melakukan pekerjaan berbahaya. Tiongkok telah mengerahkan mesin ini dalam operasi penanggulangan bencana nyata, dan hasilnya berbicara sendiri. TBM Zhenhua, raksasa di bawah kaki Anda. Inilah sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Bayangkan Anda sedang berjalan di jalanan Beijing. Jutaan orang melakukan hal yang sama di sekitar Anda. Mobil, bus, kebisingan, dan pergerakan salah satu kota terbesar di bumi. Dan 150 meter di bawah kaki Anda, sebuah mesin sebesar bangunan 5 lantai sedang menggali tanah, mendorong maju melalui pasir, air, dan tanah lunak, menembus kegelapan tanpa henti. Tidak seorang pun di permukaan merasakan apapun. Mesin itu disebut Zhenhua, sebuah mesin bor terowongan dengan diameter lebih dari 16 meter, panjang 150 meter, dan berat 4.300 ton. Tugasnya adalah mengebor lebih dari 7 km terowongan tepat di bawah jantung kota Beijing sebagai bagian dari proyek perluasan jalan lingkar ke-6 timur kota. Masalah utamanya adalah karakteristik tanah di bawah Beijing.
Tanah tersebut bukanlah batuan padat yang dapat ditembus bor dengan bersih, melainkan campuran pasir, saluran air bawah tanah, dan lapisan lunak yang mudah bergeser. Jika tekanan terlalu besar, tanah di atasnya akan mulai ambles. Jika bergerak terlalu cepat, lapisan yang basah oleh air akan runtuh ke dalam. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan lubang ambles terbuka di tengah kota tempat jutaan orang tinggal dan bekerja. Jinghua harus menavigasi semua itu dengan sempurna. Sistem kontrolnya memantau tekanan tanah di sekitar mesin secara terus-menerus, menyesuaikan kecepatan kepala pemotong dan tekanan penyangga di dalam terowongan secara real-time. Pada dasarnya, ia menyeimbangkan tanah di sekitarnya seperti seorang ahli bedah yang mengelola tanda-tanda vital pasien selama prosedur operasi. Setiap milimeter pergerakan dilacak, dicatat, dan dikoreksi jika sedikit saja menyimpang dari jalur yang direncanakan. Hasilnya, proyek ini berjalan tanpa insiden sedikit pun di permukaan. Tidak ada retakan di jalan, tidak ada lubang runtuhan, dan tidak ada gangguan bagi jutaan orang yang menjalani kehidupan mereka tepat di atas lokasi operasi. Pada bulan terbaiknya, Jinghua berhasil menembus lebih dari 500 meter. Dan pada saat ia berhasil menembus ke sisi lain, mesin ini telah menyelesaikan salah satu operasi pembuatan terowongan yang paling menantang secara teknis yang pernah dilakukan di lingkungan perkotaan. Inilah bagian yang menambahkan lapisan ekstra pada cerita ini. Hanya 20 tahun yang lalu, Tiongkok tidak mampu membangun mesin-mesin seperti ini. Mereka harus membelinya dari perusahaan di Jerman, Jepang, dan Prancis, membayar harga yang sangat mahal dan sepenuhnya bergantung pada teknologi asing. Namun saat ini, mesin bor terowongan buatan Tiongkok mencakup hampir 70% pasar global. Mereka beralih dari pembeli menjadi pemimpin dunia dalam waktu yang dibutuhkan seorang anak untuk tumbuh dewasa. Pergeseran semacam itu jarang terjadi di industri lain dengan kecepatan seperti ini. Rig pengeboran putar XCMG, fondasi yang menopang segalanya. Sebelum gedung pencakar langit berdiri, sebelum jembatan mendapatkan balok pertamanya, atau sebelum platform angin lepas pantai diturunkan ke laut, sesuatu harus terjadi di bawah tanah. Pertama, lubang harus dibor dalam-dalam ke perut bumi, cukup lebar dan cukup kuat untuk menahan semua beban di atasnya. Jika ada satu langkah saja yang salah, maka bangunan di atasnya tidak akan pernah aman. Untuk proyek-proyek terbesar di planet ini, itu berarti menggunakan rig pengeboran putar XCMG, bor fondasi paling kuat di dunia. Mesin ini memiliki tinggi 42 meter, kira-kira setinggi gedung 14 lantai, dengan berat mencapai 520 ton. Bornya dapat membuat lubang selebar 7,5 meter, yang cukup besar untuk memarkir beberapa mobil secara berdampingan di dalamnya, dan dapat mencapai kedalaman hingga 190 meter. Untuk memberi gambaran tentang kedalaman tersebut, bayangkan sebuah gedung pencakar langit 60 lantai. Sekarang, balikan dan dorong lurus ke dalam tanah. Sejauh itulah jangkauan mesin ini. Rig ini telah digunakan untuk membangun fondasi beberapa menara tertinggi di Asia, tiang penyangga jembatan penyeberangan laut, hingga pondasi jangkar ladang angin lepas pantai yang harus menahan badai laut selama beberapa dekade. Apa yang dulunya membutuhkan waktu berminggu-minggu dengan peralatan konvensional, kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari tanpa mengorbankan presisi. Operator mengelola seluruh proses dari kabin tertutup dengan tampilan digital yang menunjukkan dengan tepat apa yang terjadi di ujung bor, 190 meter di bawah permukaan. Saat ini, rig tersebut telah diekspor ke lebih dari 80 negara. Dunia modern secara harfiah berdiri di atas apa yang dimungkinkan oleh mesin ini. WK-75, sekop yang melahap gunung. Anda mungkin sering melihat ekskavator kuning standar di lokasi pembangunan jalan. Mesin itu beratnya sekitar 20 ton, menyekop 1 atau 2 meter kubik sekaligus, dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melakukan apa yang bisa dilakukan WK-75 sebelum jam makan siang. WK-75 adalah salah satu skop pertambangan listrik terbesar yang pernah dibuat. Tingginya hampir 24 meter, setinggi gedung 7 lantai, dengan berat 2000 ton. Roda rantainya bahkan lebih tinggi dari orang dewasa yang berdiri tegak. Segala sesuatu tentangnya diperbesar hingga tingkat yang tidak masuk akal. Atau skop di ujung lengan raksasanya, mampu menampung 75 meter kubik material dalam sekali skop. Itu kira-kira setara dengan volume 2 kontainer pengiriman ukuran penuh yang diangkat dalam satu gerakan. Mesin ini memproses sekitar 12.000 ton batuan dan tanah setiap jamnya. Dalam 1 bulan operasi terus-menerus, WK-75 sanggup menarik 5 juta ton material dari dalam tanah.
Mesin ini beroperasi sepenuhnya menggunakan listrik dengan daya setara 50 mesin mobil yang bekerja maksimal secara bersamaan. Listrik tersebut menggerakkan dua motor terpisah, satu untuk lengan penggali dan satu untuk rotasi badan atas. Hal ini memungkinkan mesin untuk menggali, mengayun, dan membuang material dalam satu gerakan halus yang terlihat hampir anggun untuk ukuran sebesar itu. WK-75 dibangun khusus untuk operasi penambangan terbuka besar-besaran di Tiongkok, di mana skala ekstraksi yang dibutuhkan jauh melampaui kemampuan peralatan biasa. Menontonnya bekerja secara langsung benar-benar membingungkan, karena segala sesuatu di sekitarnya akan terlihat sangat kecil. CPG 500, mesin yang membangun sebuah negara. Tiongkok memiliki jaringan kereta api berkecepatan tinggi terbesar di bumi. Lebih dari 48.000 km jalur kereta api yang menghubungkan kota-kota yang dulunya berjarak 1 hari perjalanan darat, menjadi kurang dari 1 jam. Ekspansi semacam itu tidak terjadi dengan tim pekerja yang memasang rel secara manual. Hal itu terjadi karena mesin seperti CPG 500, sistem pemasangan rel yang bekerja seperti pabrik kereta api di atas roda dan tidak pernah berhenti bergerak. Inilah yang membedakannya. Peralatan tradisional bekerja secara bertahap, memasang satu bagian rel, berhenti, reposisi, lalu memasang bagian berikutnya. CPG 500 tidak berhenti. Ia memasang rel dan menempatkan bantalan beton di atasnya secara bersamaan dalam proses yang berkelanjutan dan tanpa putus. Dalam satu shift kerja, ia dapat memasang hingga 2 km rel jadi yang siap digunakan. Ia bekerja dengan bagian rel individual hingga sepanjang 500 meter, panjang yang dianggap mustahil dikerjakan dengan metode lama karena sulitnya menyelaraskan baja sepanjang itu. CPG 500 berhasil melakukannya dengan margin kesalahan hanya 10 mm di seluruh jalur. Mesin ini telah diekspor jauh melampaui Tiongkok, termasuk ke Malaysia, Indonesia, dan Serbia. Ia bahkan meletakkan jalur kereta api pertama yang sepenuhnya mengelilingi gurun taklamakan di wilayah Xinjiang, salah satu lingkungan paling keras di bumi. Mungkin mesin ini tidak semenarik belalang baja, tetapi dalam hal dampak jangka panjang bagi miliaran orang, CPG 500 mungkin telah melakukan lebih banyak daripada mesin lain dalam daftar ini. Kedelapan mesin ini bukanlah prototipe yang berada di laboratorium. Mereka sudah berada di dunia, sudah membangun, mengebor, dan meletakkan jalan di beberapa medan paling menantang di planet ini. Jalan raya yang membangun dirinya sendiri, derek yang memasang terowongan di dasar laut, hingga ekskavator berjalan yang menyelamatkan nyawa, semuanya nyata dan sudah beroperasi. Jika video ini menunjukkan sesuatu yang benar-benar belum pernah Anda dengar sebelumnya, like dan subscribe hanya membutuhkan 2 detik dan itu sangat membantu. Aktifkan juga notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Berikut adalah hal yang ingin saya sampaikan agar Anda renungkan. Jika salah satu dari 8 mesin ini muncul di negara Anda besok dan mulai bekerja, menurut Anda mana yang akan memberikan dampak terbesar pada kehidupan sehari-hari? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah.